Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li dhinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh jahadal batil bisawfil haq. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasamu bihablillahil matin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita, sahabat saya, akhi fillah, Yai Haji Abdurrahman. Soleh Ustaz ismuhu? Oh, ada solehnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kesehatannya. Allah berikan kemampuan untuk menjadi uswah di lingkungan kita. Segenap yang hadir semoga Allah sehatkan badannya. Allah mudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sudah lama ya kalian ketemu ya. Hampir kayak Bang Tohib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Mana aja gitu kan. Tapi barang yang jarang muncul itu adalah barang yang istimewa. Menghibur diri. Baik jamaah yang dirahmati Allah, saya ingatkan untuk diri saya dan jamaah yang hadir semua, dalam momen ini bisa kita dapatkan 2 pahala dalam satu waktu, yaitu pahala kita talabul ilmi, menuntut ilmu, dan yang satu lagi adalah pahala kita beriktikaf. Maka dari itu yuk niatkan sama-sama di dalam hati kita. Sekarang kita berniat untuk beriktikaf. Baik jamaah yang dirahmati Allah, suatu keistimewaan bagi diri kita yang Allah takdirkan mendapatkan sehat walafiat. Karena banyak orang yang sehat hari ini saat ini namun afiatnya kagak dapat. Siapa itu orang yang sahabat mendapatkan sehat walafiat? Orang yang Allah berikan kesehatan dan kita ringan untuk beribadah. Orang yang mendapatkan sehat walafiat itu adalah orang yang Allah berikan kesehatan dan subuh kakinya ringan melangkah untuk sholat berjamaah. Saat ini kira-kira kalau di lingkungan kita kan banyakkan yang hadir di musola ini terbukti penuh. Tapi di lingkungan lain itu orang yang sholat subuh berjamaah sama orang yang saat ini masih tidur terlelap, banyakkan dia yang ada di rumah masing-masing ketimbang yang ada di masjid atau musola untuk sholat berjamaah. Maka beruntung kita berada di lingkungan ini.
Mudah-mudahan lingkungan inilah yang menjadikan asbab keridhaan Allah, hadirnya keberkahan baik di lingkungan kita maupun di dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Saat ini dalam waktu yang singkat insya Allah sampai syuruk. Selesai syuruk ditutup dengan doa. Selesai doa nasi uduk. Ada kagak? Ada, alhamdulillah. Itu yang bikin kangen saya itu nasi uduknya. Baik, Allah mentakdirkan kita manusia tiada lain untuk ibadah, dan ayatnya ini sangat masyhur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah ini tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Selagi kita masih hidup, dituntut oleh Allah untuk selalu ibadah. Sampai kapan? Sampai wafat. Maka siapa itu orang yang istiqamah dalam hal ibadah? Mereka itu adalah orang yang bertuhan Allah, dan merekalah yang akan bertahan. Mudah-mudahan termasuk ini. Karena hari ini kita temui, sekarang menjadi orang soleh, besok menjadi orang soleh. Sekarang berteriak meneriak kencang untuk kepentingan masyarakat, dikasih jabatan berbalik. Ayo loh, nggak usah dalam-dalam deh, yang ini dikat. Maka ibadah itu secara garis besar ada 4 jenis ibadah yang kita hadapi. Yang pertama itu adalah ibadah yang terikat dengan waktu dan terikat dengan tempat. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah, harus dilaksanakan di waktu itu, dan tempatnya pun sudah ditentukan oleh Allah, tempatnya harus di situ. Ibadah ini yang kita kenal dengan ibadah haji. Haji itu adalah ibadah yang terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Tempatnya harus berada di Arafah, waktunya sudah ditentukan pada tanggal berapa? Ayo, ada yang tahu? Ada tanggal? Belum. Tanggal 9. Ketika kita wukuf. Mudah-mudahan yang sudah merasakan wukuf bisa wukuf lagi. Amin. Yang belum pernah wukuf, mudah-mudahan bisa wukuf di padang Arafah. Amin. Amin kenceng, kagak cukup nabung. Iya. Amin doang boleh, tapi diiringi kudu nabung. Nah ini kalau begini bawa travel enak nih. Waktunya tanggal 9 Dzulhijjah. Siapa yang berada ketika tanggal 9 berada di Arafah, kemudian dia niat untuk wukuf, maka haji. Karena kata Rasulullah, al-hajjul Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Ustaz, kok jamaah haji Indonesia sampai 2 bulan? Yang lama bukan wukufnya, belanjanya. Yang lama itu belanjanya. Lempar jumroh, bahasa kita ya, jamaratnya hanya 3 hari. Itu pun kalau nafarnya nafar sani, tapi lempar realnya setiap pulang dari Masjidil Nabawi maupun Masjidil Aqsa. Ini yang pernah ini pengalaman. Habis sholat mampir dulu, ngapain? Belanja. Bukan lempar jumroh, tapi lempar real. Makanya kopernya pada beranak nanti. Iya ya, begitu ya, haji ya. Maka haji, orang-orang yang khusus
Tidak semua dipanggil oleh Allah mendapatkan kesempatan itu. Namun perkara haji ini bukan berarti kita tidak sanggup. Perkara haji itu siapa yang mau, Allah akan mampukan untuk menunaikan ibadah haji. Nggak mesti kaya. Banyak orang yang bergelimang harta dia nggak sanggup untuk pergi ke sana. Banyak orang yang diberikan kesehatan ternyata susah untuk ke sana. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang mau, maka Allah mampukan. Bukti kemauan kita itu tadi tuh bukan amin doang, tapi hanya mau tuh. Satu. Yang kedua, ibadah yang terikat dengan tempat tidak terikat dengan waktu. Tempatnya udah ditentuin, waktunya kapan aja boleh, kapan aja bisa. Ini jenis ibadah ini adalah ibadah umroh. Umroh itu kapan aja bisa. Kapan kita sempat ke sana boleh, malam hari monggo, siang hari silakan, pagi-pagi tafadhol, kapan aja boleh. Tapi tempatnya kudu di situ yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Ketika sudah miqat, umroh itu kan sebentar, iya kan? Yang lama jalan-jalannya nih. Ada umroh plus Turki, iya kan? Umroh plus Mesir, umroh plus Dubai, umroh plus Qatar. Padahal itu semuanya adalah permainan travel. Nah, iya, saya buka nih. Alhamdulillah saya ngalamin nih. Umroh yang murah itu, yang paling mahal itu yang direct langsung. Dari kalau kita di Jakarta dari Soekarno langsung ke Jeddah. Pesawatnya cuma 2. Kalau kagak Garuda itu Saudi Airlines. Yang lainnya kalau Qatar transit dulu ke Doha. Dibilangin sama travel umroh plus Doha. Padahal transit doang. Harganya promo. Kalau kita pakai Emirat, iya kan, dari Jakarta kagak bisa langsung. Dari Jakarta ke Dubai dulu transit biar tiketnya murah. Kebetulan pemerintah sananya welcome, daripada nunggu 3 jam dikasihkan fasilitas boleh keluar bandara jalan-jalan, kagak pakai visa. Tapi dikemas oleh orang travel, nggak usah ngurusin visa. Padahal itu tiketnya jauh lebih murah. Dikibulin dulu. Setelah itu baru lagi kan, Allah yang lebih murah lagi kalau ke Malaysia. Enak kita ke Malaysia. Ke Oman kita enak. Wes, itulah kondisi saat ini. Apapun yang terjadi, umroh itu adalah ibadah yang terikat dengan tempat, waktunya kapan saja. Dari mulai kita miqat, kemudian kita niat di situ untuk umroh, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf kita sa'i dari Safa dan Marwah. Setelah itu tahallul, kelar tuh umroh. Cepat. Ya itu yang lamanya jalan. Bukan hanya jalan-jalan, yang lebih lama lagi adalah ceritanya ketika datang ke tanah air. Ceritanya umrohnya di travel 9 hari atau 12 hari. Ceritanya 12 bulan belum kelar. Iya kan? Maka umroh itu adalah ibadah yang terikat dengan tempat, tidak terikat dengan
sudah ditentukan oleh Allah. Tempatnya dimanapun kita berada boleh melakukan. Ini ibadah ini banyak. Apa diantaranya? Sholat. Waktunya sudah ditentukan. Jangan selagak-lagaknya semau-maunya sholat. Sholat subuh ngomongnya, ya saya sholat subuh, dilaksanakannya jam 6.30. Kan ada orang yang begitu kan? Keluarin dalil dulu. Rasulullah pernah kelelahan. Dalilnya bener. Penempatannya kagak pas. Ini sholat dianggap. Kemarin Idul Kurban. Korban kan? Waktunya udah ditentuin. Tempatnya di mana aja, di Rengas ini boleh, di Pasar Ceger boleh, di Ciputat boleh di Korban di mana. Tapi waktunya setelah selesai jamaah haji yang wukuf di Arafah tanggal 9 selesai, tanggal 10-nya plus Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13. Maka waktu korban itu ada 3 hari tuh. Tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Yaumut Tasyrik, 12 Yaumut Tasyrik, dan 13. Maka jenis ibadah ini adalah ibadah yang terikat dengan waktu, kagak terikat dengan tempat. Maka kalau korban di luar tanggal itu bukan dihukumi korban. Bisa jadi itu sedekah atau akikah yang memang ada sebabnya kelahiran anak, maka akikah, dan ada bedanya. Ini banyak orang-orang yang kagak kenal apa itu akikah. Makanya orang ibadah itu harus tahu ilmunya. Ibadah itu enggak cukup dengan semangat, tapi kudu dibarengi dengan ilmu. Karena kalau ibadah hanya mengandalkan semangat, bisa jadi mardut karena tuntunannya salah. Ada orang ngomongnya undangannya akikah, tapi yang disuguhkan pesan dari rumah makan Padang. Nah, iya kan? Akikah itu bukan masalah makanannya, tapi menebus. Maka harus ada nyawa untuk menebus. Maka kudu nyembelih. Kalau laki 2, walaupun boleh atuh. Kalau perempuan atuh, harus ada yang disembelih. Ini kepada yang ditanya pengusaha catering boleh, yang penting ada makanan. Kan sama-sama nggak pintar, yang penting untung. Kalau korban dibagiinya mentah, kalau akikah kudu mateng. Iya begitu kan? Harus ada ilmunya. Sama orang mabok taubat. Ada pemuda yang biasanya mabok. Ternyata sekian lama dia mabok, ngaji kagak pernah, ke majelis taklim pun orga, dia ingat mati. Ketika mendengar azan subuh, Allahu Akbar, pengen taubat. Padahal habis minum minuman keras. Karena dia kagak ada ilmunya, tanpa wudu langsung masuk ke dalam masjid. Kan orang yang biasa kadang-kadang gedek. Tumben lu masuk ke masjid, malah mulutnya bau minuman lagi. Ditanya sama muazin yang biasa azan, lu mau ngapain? Gua mau sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Entar dulu, lu mau sholat subuh, mulut lu masih bau minuman. Iseng dia nanya, sholat subuh berapa rakaat? Dia jawab sekenanya 3 rakaat. Dia marah, lu mau merusak syariat apa? Lah, lu pergi aja sono. Keluar dari masjid. Keluar dari masjid ketemu orang yang biasa ke masjid. Orang yang biasa ke masjid, dia hadangin dulu. Tar dulu, gua mau nanya, lu mau kemana? Udah lu gak usah nanya, enggak ini
gua juga tadi mau sholat subuh, gua tanya sama lu, sholat subuh itu berapa rakaat? Wong kayak kita yang biasa jamaah ya pasti tahu, dijawab 2 rakaat. Apa kata dia? Weh, lu mau sholat subuh 2 rakaat, wis lebih baik pulang. Jangankan lu, gua yang mau sholat subuh 3 rakaat juga diusir. Repot kalau begitu kan? Ilmunya kudu ada. Makanya begini-begini itu penting. Alhamdulillah lingkungan kita udah terbiasa begini. Ngaji taklim. Andaikan Allah berkehendak dan memang sudah waktunya mencabut nyawa kita, kemudian kita wafat, sementara kita masih aktif di majelis ilmu begini, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man mata fi talabil ilmi fahuwa mata syahid. Siapa yang wafat, dia masih berkeinginan, masih tercatat dalam rangka menuntut ilmu, maka wafatnya adalah sah. Makanya kita istiqomah begini nih, ya kan? Nggak apa-apa. Wis ini kalau andaikan kita wafat, kita masih rajin untuk menuntut ilmu kayak begini, tercatat kita termasuk orang yang sah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya. Amin ya Rabbal. Jangan ingat kemarin istiqomah saat istri 3 dikontrakin rumah, nggak berlaku. Untuk jamaah kagak berlaku. Berlakunya untuk ustaz. Enggak. Allahu Akbar. Ya, korban di antaranya adalah ibadah yang terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat. Waktunya sudah ditentukan, tapi tempatnya waktunya udah ditentukan, tempatnya di mana saja boleh. Banyak diantaranya puasa. Yang keempat, singkat saja, minum dulu deh. Haus. Saya itu dari semalam itu nggak enak badan, tapi karena semangat pengen silaturahim sama majelis taklim As-Siddiqiyah, jadi sembuh. Duluan majelis taklim saya rutin kalau hari Ahad di Duren Sawit. Itu habis subuh biasa langsung jalan. Tapi karena saya kangen sama Ustadz Abdurrahman, kangen sama Ustadz Ucup nih, ternyata semakin tambun juga ya. Kangen sama jamaah sekalian, saya putuskan, wes saya mau taklim di sini, nanti ke Duren Sawitnya walaupun jauh, gua ngalah pakai motor. Gak apa-apa kan, karena kangennya itu kan. Alhamdulillah. Maka yang keempat, itu adalah ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat. Ibadah ini semuanya bisa melakukan. Hanya orang yang tidak mau yang nggak bisa melakukannya. Ibadah ini ibadah yang paling mudah. Namun ibadah ini menentukan kualitas keimanan kita. Ibadah ini semua bisa melakukannya kecuali orang yang tidak mau. Apa ibadah ini? Ibadah ini adalah sholawat dan zikir kepada Allah. Sholawat itu adalah ibadah yang teristimewa, karena dari sekian banyak ibadah yang Allah larut dan ikut dengan perintahnya itu hanya sholawat. Kalau tadi tuh
Ibadah haji, apakah Allah ikut berhaji? Gak perlu bagi Allah. Dan kagak ada Allah berhaji, enggak. Ibadah sholat, ibadah puasa, apakah ibadah sholat Allah? Dan sholat ini adalah ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab. Tapi apakah Allah ketika memerintahkan untuk sholat, apakah Allah ikut sholat? Enggak. Kalau Allah sholat, maka siapa yang disembah oleh Allah? Dengan zakat, sedekah pun ibadah yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Orang yang sudah wafat, ada yang berharap kepada Allah agar mampu dihidupkan kembali di dunia ini. Untuk apa? Untuk bersedekah. Tapi ketika Allah memerintahkan sedekah, apakah Allah ikut sedekah? Tidak. Sifat Rahman dan Rahim Allah mengalahkan sedekah yang dilakukan oleh siapapun. Tapi ketika Allah menyuruh untuk bersolawat, maka ternyata Allah duluan yang mencontohkan bersolawat. Bahkan sebelum nyampe ke kita orang yang beriman loh. Sama seperti puasa, yang disuruh orang yang beriman, yang kagak beriman gak usah ikut-ikutan. Allah menyuruh malaikat dulu, hambanya, makhluknya yang terdekat, yang selalu taat kepada Allah untuk bersolawat dulu, baru nyampe ke kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau di pesantren itu ada ilmu nahwu, gramatikal dalam bahasa Arab. Ternyata kalimat perintah ini menggunakan fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ini fi'il mudhari. Tiga nih fi'il kalau orang yang di pesantren. Ada madi, ada amr, ada mudhari. Apa maknanya fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu yang sekarang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Maka ternyata Allah ketika berfirman sedang bersolawat. Sampai kapan Allah bersolawat? Seterusnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, frekuensi solawat kita sama tuh kalimatnya yang dibaca. Dan kalau ada pertanyaan Allah sedang apa berdasarkan ayat ini, maka jawabannya adalah Allah sedang bersolawat. Karena Allah setelah Allah berfirman dengan ayat ini bersolawat, seterusnya Allah tetap bersolawat. Begitu juga dengan para malaikat-malaikatnya bersolawat, seterusnya bersolawat. Maka orang yang beriman bersolawat, maka solawat yang terlontar dari lisan kita ini adalah menunjukkan selain keimanan kita kepada Allah, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Makanya jangan putus solawat. Dan ketika kita bersolawat, ini diantara rahasia bersolawat adalah untuk mengiringi doa kita agar mampu frekuensinya nyambung dengan malaikat dan nyampe di hadapan Allah, maka harus dihantarkan pakai sholat. Maka doa dalam adabnya harus dibarengi dengan sholat. Karena frekuensi sholawat yang dibaca oleh kita dengan frekuensi sholawat yang Allah lazimkan lewat firman-Nya serta malaikat kerjakan atas perintahnya, nyambung tuh. Maka doa yang diiringi dengan sholawat langsung
langsung diantarkan oleh malaikat di hadapan Allah. Saya analogikan. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di negara manapun. Kita bisa berkomunikasi dengan mereka walaupun jaraknya bermil-mil, bisa dengan catatan frekuensinya sama. Apa itu frekuensi diwujudkan di dalam kemukhtahiran teknologi? Adalah nomor HP atau nomor telepon. Kita bisa komunikasi dengan saudara kita yang berada di Arab Saudi, bisa nggak? Dengan catatan nomornya benar. Maka itu adalah frekuensi. Maka sholawat itu dahsyatnya luar biasa. Jangan pernah tinggalkan sholawat dalam kehidupan kita. Karena sholawat itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan bentuk keimanan kita kepada Allah. Dan sholawat ini adalah kalimat yang terpenting di antara kalimat yang penting. Kerugian bagi kita umat Rasulullah yang mengharapkan syafaatnya namun malas bersolawat. Ini kapan aja bisa ngelakuin ini? Ibu-ibu lagi goreng tempe, sholawatin. Tapi dengerin, lihatin juga, jangan-jangan kasih sholawat gosong deh. Anak kita lagi menuntut ilmu, lepas dengan sholawat. Bapak-bapak yang pengat dengan pekerjaan kita, iringi ketenangan hati kita dengan sholawat. Sholawat ini kapan saja, di mana saja bisa dilakukan. Dan dahsyatnya itu adalah satu ibadah yang Allah perintahkan. Allah ikut larut dengan perintahnya, hanya bersolawat. Jangan pikiran kita pening, pusing, mikirin BBM naik. Iya kan? Wis orang yang beriman mah sholawatin aja. Iya kan? Kalau kita yakin sama Allah, Allah itu adalah zat yang maha memberikan rizki. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Dan ketahuilah tidak ada rizki yang Allah tetapkan nyasar kepada orang lain. Maka kita tidak akan ada kekecewaan dalam kehidupan ini. Yang terpenting adalah ingat Allah. Orang yang sekarang stres menghadapi masalah itu orang yang kagak ingat Allah. Ngapain kita stres? Udah naik juga kita stres, tetap naik kan? Maka sholawatlah perbanyak dan berzikir kepada naik semua kan? Ditambah lagi ada kalimat-kalimat yang kayaknya mengusik ketenangan kita. Dolar naik kagak pakai, orang kampung kagak pakai dolar. Orang kampung kagak pakai dolar, tapi makannya tempe. Kedelainya dibelinya pakai tempe, naik juga nih Bode. Saya punya majelis taklim di Pondok Aren, itu di masjid yang diamanahkan ke saya. Ini Ustaz, kalau mau ditiru bagus nih. Jadi majelis taklim saya itu sampai di-cut orang yang mau mendaftar. Saking banyaknya. Bukan karena ustaznya bagus, kagak. Saya tidak menganggap diri bagus. Ternyata kuncinya Ustaz, siapa yang ngaji ke majelis taklim pulangnya bawa tempe. Wah, itu dia tuh, nggak apa-apa. Ada orang ngaji, nggak apa-apa mau dapat tempe, wis nggak apa-apa, yang penting hadir di majelisnya. Ini kalau di sini dipraktekkan, jangan tempe deh Ustaz. Siapa yang datang ke majelis taklim Asidikiyah pulang bawa iPhone? Banyak kali ya.
dibelinya kedelainya itu, saya tahu infonya dari pengrajin tempenya nih, itu harus dari Amerika. Saya bilang kenapa nggak menggunakan kedelai yang ada di lokal? Nggak jadi Ustaz. Kedelainya itu harus impor dari Amerika. Apa namanya perkumpulannya? Koperasi pengrajin tempe tahu. Itu ternyata kedelainya harus dari Amerika. Kalau dari Amerika dibelinya itu pakai rupiah apa dolar? Dolar. Berarti kalau dolar naik, siap-siap harga tempe pasti. Ini kok ada kalimat orang kampung, orang desa yang di kampung kagak pakai dolar? Kagak, tapi terasa efeknya. Kita yang biasa makan tempe, tempenya harganya. Ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan ibadah yang tidak terikat dengan tempat adalah selain sholawat berzikir kepada Allah dengan kalimat bagus. Kalimat thayyibah apapun kalimatnya, tadi itu yang kita dawamkan, Allahu Akbar subhanallah, saya menikmati itu. Dengan kalimat-kalimat sahabi sholat, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Lazimkan itu. Kenapa? Orang itu ketika wafat, kalimat ini yang dibutuhkan sebagai pengantar kita menuju keridhaan Allah, sebagai pengantar surga yang kita dambakan. Dan orang yang wafat itu berdasarkan kebiasaannya. Maka kalau kita lazimkan kalimat itu, sakaratul maut itu sakitnya luar biasa digambarkan. Sekonyong-konyong jatiba, sekonyong-konyong datang jepret. Maka orang yang terbiasa melafazkan kalimat itu, la ilaha illallah, ketika sakaratul maut datang, refleks terlontar dari kalimat kita, la ilaha illallah. Dan itu harapan kita kan. Semoga semuanya kita husnul khotimah. Apa yang ada di hati itu nanti yang terlontar ketika kita sakaratul maut. Buktikan nih emak-emak nih. Apa yang ada di benaknya kagetin. Lagi bengong. Kagetin. Wih, tempe. Berarti mikirin tempe tuh. Iya. Saya pernah menjumpai orang pakai jilbab syar'i panjang. Ketika dikagetin yang keluar kuntilanak. Berarti yang ada adalah yang saya tidak pengen temukan, cuma sebenarnya saya temukan. Perempuan majelis taklim kaget, yang keluar itu kalimat-kalimat punyanya si Mahmud. Nah itu nggak usah contohin, nggak usah. Berarti yang ada di benaknya adalah itu. Iya kan? Iya, ini ada satu cerita. Orang Jawa kan banyak. Orang Jawa itu gigih. Datang ke lokasi kita di ibu kota, jualan kelontong. Alhamdulillahnya takdir Allah, jualannya maju. Ketika maju, orang Jawa itu kalau punya anak, biasanya namanya itu menunjukkan identitas. Anak pertama namanya Eko. Kalau anak pertama kan Eko tuh. Iya kan? Anak kedua Dwi. Anak ketiga Tri. Punya anak 3. Gak usah, 3 aja. Bininya atuh, alhamdulillah nih. Orang sukses bininya atuh, orang langka tuh. Beda sama orang Betawi. Orang Jawa sukses, jualan bisnisnya adalah toko kelontong itu. Karena yang ada di benaknya itu adalah bisnis toko bisnis gimana gitu kan. Suatu saat sakaratul maut. Ketika sakaratul maut udah gak inget sekitarnya. Maka ternyata istri tercintanya itu megangin tangan sembari mijitin. Si Duinya ketika ditanya dalam kondisi sakaratul maut, Mama
sebelah kanan. Eko ada tuh yang tangan bapak sebelah kiri. Tri, kaki bapak yang sebelah kiri. Ketika kedengaran empat-empatnya sedang berada di lokasi, dia langsung bangun. Ayo, kalau begitu siapa yang jaga toko? Ini benaknya yang ada toko, gitu kan? Ingat aja toko, gitu kan? Begitulah kondisi orang itu ketika nanti azal hampir menjemput kita dan kita pasti ngalamin kondisinya sakaratul maut, maka apa yang keluar dari lisan kita, apa yang menjadi kebiasaan kita, dan apa yang kita lafadzkan setiap hari, maka tadi tuh tradisi kebiasaan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lanjutkan, itu akan mengakar dalam benak kita, akan tumbuh di dalam hati kita, akan menjadi biasa dalam lisan kita, dan nanti kita wafat itu kalimat yang akan keluar. Amin ya rabbal alamin. Disuruh ya Ustaz. Padahal masih ada lagi. Jangan sekarang deh. Bulan depan. Oke, paling tidak itu satu lagi sebenarnya inti dari tadi mukadimah itu sebenarnya baru mukadimah. Ada satu dari satu kitab bahwa agar aktivitas kita ibadah, kalimatnya adalah jami'ul ibadati ilal ubudiyati arba'ah. Ada 4 yang harus kita lakukan. Di antaranya al-wafa'u bil uhud, al-muhafadzatu 'alal hudud, kemudian as-sabru 'alal mafqud, ar-ridha bil mawjud. Artinya apa Ustaz? Tunggu yang akan datang kalau diundang. Ini saja yang mampu saya lakukan. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada yang salah dari saya Al-Fakir Hadi Rijal pribadi, kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tutup dengan doa. Sebelum kita doa, kita istighfar kepada Allah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asibah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Ya Rabbana ya Karim, Engkau takdirkan kami berkumpul di majlis ini ya Allah. Jangan Kau takdirkan kami berkumpul di majlis ini saja ya Allah. Kumpulkan kelak kami di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kelak kami di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kelak kami di surga-Mu ya Allah, bersama kedua orang tua kami, bersama anak keturunan kami, bersama guru-guru kami, bersama orang yang peduli dengan kami, bersama kekasih-Mu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Karim, Engkaulah zat yang maha mentakdirkan segala sesuatunya ya Allah. Takdirkan setiap diri kami ya Allah, hamba-hamba-Mu yang mampu menjadikan dirinya bermanfaat untuk lingkungan ya Allah. Takdirkan setiap diri kami ya Allah, hamba-Mu yang senantiasa taat akan perintah-Mu ya Allah. Takdirkan setiap diri kami ya Allah, hamba-hamba-Mu yang ringan menghidupkan sunnah Rasul-Mu ya Allah.
takdirkan setiap diri kami ya Allah kelak tercatat di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkaulah zat yang maha mengampuni semua dosa dan khilaf hamba-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa dan khilaf kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terang-terangan maupun yang kami sembunyikan. Ampuni dosa kedua mata kami ya Allah. Ampuni dosa kedua telinga kami ya Allah. Ampuni dosa lisan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua tangan kami ya Allah. Ampuni dosa perut kami ya Allah. Ampuni dosa kedua kaki kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkaulah zat sumber kebahagiaan ya Allah, dan Engkaulah yang mampu mentakdirkan hamba-Mu mendapatkan kebahagiaan ya Allah. Takdirkan kami ya Allah, hamba-hamba-Mu yang mampu mendapatkan kebahagiaan ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah.